Terima kasih telah mengklik video ini. Di sini kita bisa belajar matematika bersama Putra TV. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya agar bisa kita saling berbagi video. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada postingan kali ini kita akan membahas masalah fungsi kuadrat. Nah, ini adalah contoh-contoh bentuk-bentuk grafik fungsi kuadrat. Ada yang buka ke atas, ada yang membuka ke bawah. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, ini yang akan kita bahas, yaitu tujuan kita adalah melukis grafik fungsi kuadrat ya. Melukis grafik fungsi kuadrat. Nah, sebelum kita masuk melukisnya, kita bahas dulu apa itu fungsi kuadrat. Nah, istilah fungsi kuadrat itu disebut dengan parabola ya. Nama lainnya adalah parabola. Bentuk umum fungsi kuadrat sama dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Ax kuadrat tambah bx ditambah c. Dengan syarat a tidak boleh sama dengan 0, a, b, c elemen bilangan real. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kenapa a tidak boleh sama dengan 0? Nah, kenapa a tidak boleh sama dengan 0? Nah, kalau seandainya a-nya sama dengan 0, maka fx sama dengan ya, fx sama dengan 0x kuadrat ditambah bx ditambah c. 0x kuadrat tambah bx ditambah c. 0 dikali x kuadrat berarti 0 ya. Tinggal fx sama dengan bx ditambah c. Maka fungsinya ini adalah fungsi linear. Fungsi linear jadinya karena variabelnya tidak berpangkat 2 lagi. Nah, sekarang kita lihat contoh. A adalah koefisien dari x kuadrat, B adalah koefisien dari x atau bilangan yang berada di depan x, sedangkan C adalah bilangan yang jomblo atau konstanta atau bilangan yang jomblo berdiri sendiri ya. Bilangan yang berdiri sendiri tanpa variabel. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya. Kita lihat contoh umpamanya fx sama dengan 2x kuadrat tambah 3x ditambah 8. Nah, maka a sama dengan 2, b sama dengan 3, dan c sama dengan 8. A sama dengan 2, fx sama dengan min 2x kuadrat dikurang 2x ditambah 15, berarti a-nya min 2, b min 2, dan c sama dengan 15. Nah, contoh yang ketiga, fx sama dengan min x kuadrat dikurang 7x ditambah 13, berarti a-nya di sana min 1, b min 7, dan c sama dengan 13. Nah, ini contoh untuk menentukan nilai a, b, c pada fungsi kuadrat. Nah, nilai-nilai ini berpengaruh nih pada menentukan grafik fungsi kuadrat. Nilai-nilai A, B, C ini sangat berpengaruh untuk menentukan grafik fungsi kuadrat. Nah, bagaimana sih langkah-langkah dalam menyusun grafik fungsi kuadrat atau melukis grafik fungsi kuadrat? Nah, kita akan membicarakan langkah-langkahnya melukis fungsi kuadrat. Sebelum kita bicara langkah-langkahnya, kita kenali dulu bagian-bagian dari grafik fungsi kuadrat. Nah, ini grafiknya membuka ke bawah dan ini membuka ke atas ya. Nah, titik yang ini namanya titik potong terhadap sumbu Y. Nah, titik pot terhadap sumbu Y. Nah, titik potong terhadap sumbu Y. Nah, yang kedua adalah titik potong terhadap sumbu X ya, karena memotong di sumbu X, kurvanya memotong di sumbu X ya, kurvanya. Nah, ada yang ketiga namanya titik puncak. Nah, karena berada di puncak posisinya nih atau titik ekstrim. Ini namanya titik puncak. Nah, titik puncak atau titik ekstrim. Dan yang keempat adalah sumbu simetri, yaitu membagi kurva 2 sama besar. Membagi kurva 2 sama besar. Nah, ini namanya sumbu simetri. Sumbu simetri ini nilainya sama dengan X ya, sama dengan X. Sumbu simetri. Nah, kita masuk langkah yang pertama. Nah, yaitu yang pertama kita menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Nah, titik potong terhadap sumbu Y, maka nilai X sama dengan 0. Nah, sama ya, melukis garis titik potong terhadap sumbu Y, maka X sama dengan 0. Langkah yang kedua adalah titik potong terhadap sumbu X, maka Y sama dengan 0. Titik potong terhadap sumbu X, maka Y sama dengan 0.
Dan yang ketiga, kita menentukan titik puncak. Kita tentukan titik puncak. Titik puncak dengan rumus atau titik ekstrim dengan rumus X sama dengan min B per 2A, Y sama dengan B kuadrat dikurang 4AC per min 4A. Nah, B kuadrat dikurang 4AC per min 4A. Ini rumusnya ya. Dan sumbu simetri sama dengan nilai X yang di atas, yaitu min B per 2A. Nah, min B per 2A. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam melukis grafik fungsi kuadrat. Ada 4 langkah di sini. Nah, supaya kita paham, kita coba ya. Kita coba untuk melukis grafik fungsi kuadrat. Kita lihat contoh soalnya. Kita lihat contoh soal. Lukislah grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. X kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Jawab. Nah, A di sana 1, B sama dengan min 2, dan C sama dengan min 3. A sama dengan 1, B sama dengan min 2, dan C sama dengan min 3. Langkah yang pertama, titik potong terhadap sumbu Y, maka X sama dengan 0. Kita ganti X sama dengan 0 ya. Berarti fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Kita ganti x sama dengan 0 semuanya. Maka fx sama dengan 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 dikurang 3. Maka nilai y sama dengan min 3. Nilai y sama dengan min 3. Berarti nilai y itu sama dengan nilai c ya. Maka nilainya sama dengan 0, min 3. Nah, kita taruh titiknya. Kita lukis kurvanya, taruh titiknya 0, min 3 berarti ke bawah perginya ya. Min 3 berarti sumbu y-nya min 3. 0, min 3. Nah, ke bawah perginya. Kita langsung langkah yang kedua, titik potong terhadap sumbu x, maka y sama dengan 0. Berarti fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Nah, fx itu kita ganti dengan y. Berarti y-nya sama dengan 0 ya. Berarti bentuknya jadinya x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 sama dengan 0. X kuadrat dikurang 2x dikurang 3 sama dengan 0. Jadi bentuknya itu adalah persamaan kuadrat. Untuk menentukan nilai x kita harus memfaktorkan. Nah, kalian harus paham memfaktorkan nih. Nah, gimana cara memfaktorkan? Pikirkan dua bilangan apabila dijumlahkan hasilnya sama dengan b sama dengan min 2 ya. Apabila dikalikan hasilnya sama dengan a kali c. 1 dikali min 3, min 3. Berarti hasil kalinya sama dengan min 3. Nah, apabila dikalikan hasilnya sama dengan min 3. Apa bilangannya? Nah, ini dicoba-coba. Ternyata bilangannya min 3 ditambah 1 harus dicoba-coba ya. Min 3 ditambah 1 sama dengan min 2. Min 3 kali 1 sama dengan min 3. Berarti cocok ya. Berarti bilangan yang kita temukan min 3 dan 1. Berarti x dikurang 3 dan x ditambah 1 sama dengan 0. Maka x yang pertama sama dengan 3, x yang kedua sama dengan min 1, pindah ruas. Maka titik potong kita adalah 3,0 dan min 1,0. Kita taruh 3,0 berarti ke kanan sumbu x ya. Ke kanan berarti 3,0. Nah, yang kedua min 1 berarti di sebelah kiri. Min 1, nah, min 1,0. Min 1,0. Langkah yang keempat adalah kita menentukan titik ekstrim. Menentukan titik ekstrim atau titik puncak dengan rumus x sama dengan min b per 2a, b kuadrat dikurang 4ac per min 4a. Kita masukkan nilainya, b-nya berarti min ketemu min jadi plus 2 per 2 kali 1, 2 berarti 2 per 2 sama dengan 1. X-nya sama dengan 1. Y-nya b kuadrat berarti min 2 kuadrat 4, begitu ya. Min 2 kuadrat dikurang 4ac dikali min 3. Min 4 kali 1 kali min 3 per min 4 kali 1. Nah, maka nilainya sama dengan min 2 kuadrat 4. Min 4 kali 1 kali min 3, 12. Berarti 4 ditambah 12 ya. Y sama dengan 4 ditambah 12 per min 4. Berarti 16 per min 4 sama dengan min 4. Berarti y-nya sama dengan min 4. Maka titiknya adalah 1,5.
min 4. Nah, 1, min 4. Berarti 1 dekat 3. 1 dan min 4. Berarti titik puncak kita berada di sana, yaitu 1, min 4. Nah, dan sumbu simetri kita berarti nilainya sah 1 karena rumusnya sama, min B per 2A. Nilainya sah 1. Nah, sekarang kita lukis kurvanya. Inilah kurva fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Inilah langkah-langkah ya dalam melukis grafik fungsi kuadrat. Titik potong terhadap sumbu y, titik potong terhadap sumbu x, dan yang ketiga menentukan titik puncak. Puncak. Nah, biar makin paham, kamu coba contoh soalnya. Lukislah grafik fungsi kuadrat min x kuadrat min 6x dikurang 4. Nah, fx sama dengan min x kuadrat dikurang 6x dikurang 4. Nah, sekian video tutorial kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.